Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajat Prasetyo dari kelas TRI 3B. Di sini saya akan melanjutkan konfigurasi NAT overload di sebelah kanan. Yang pertama di sini untuk router NAT 3. Yang pertama kita enable terlebih dahulu. Berikutnya masuk ke konfigurasi terminal. Setelah itu saya akan berikan IP address untuk semua interface yang terhubung. Yang pertama pada interface gigabit 0/0/0. Di sini memiliki IP address 172.52.2. Oke. 255.255.255.0. Kita berikan informasi IP NAT outside. Yang terakhir no shutdown untuk menghidupkan interface atau port. Berikutnya pada interface 0/2. Di sini saya berikan IP address 54.2. IP NAT outside no shutdown. Berikutnya yang mengarah ke dalam, yaitu interface gigabit 0/1. Di sini saya berikan IP address karena IP address di sini menggunakan karena jaringan di sini menggunakan network 192.168.1.0 dan juga 2 dan 3. Berarti di sini ini untuk IP address agar switch layer 3 ini bisa terhubung ke router 192.168.70.1. Karena ini datang dari dalam, berarti di sini diberikan informasi IP NAT inside. Berikutnya adalah konfigurasi OSPF. Berikutnya redistribute static subnet. Berikutnya berikan network yang terhubung secara langsung, yaitu network 172.17.0.000.000.255 area 0. 52 itu yang lurus ke depan sini, 54 yang ke bawah, berarti sini 54. Default
information originate. Berikutnya adalah konfigurasi NAT dengan perintah access list 1 permit 192.168 nol nol titik nol nol titik nol titik 255 kita berikan source list untuk IP NAT inside source list 1 interface gigabit ethernet 0/0/0. Berikutnya memberikan akses kontrol untuk log traffic 1 telam dengan perintah IP access list extended log 1 telam. Berikutnya berikan perintah benai IP ini 192.168.0.0.0.0.25.25 with IP ini. Berikutnya menerapkan ACL ke interface 1 dengan perintah yang pertama itu masuk ke interface gigabit 0/0/0. Di sini berikan perintah IP access group block 1 to LAN in. Berikutnya untuk interface 0/2. Berikutnya adalah mengkonfigurasi static route untuk ke jaringan dalam dan jaringan luar. IP route 192.168.1.0 255.255.255.0 melalui 192.168.30.2 jaringan 2 dan jaringan 3. Berikutnya IP route yang keluar yaitu 0.0.0.0.0.0 172 melalui 172.17.52.1. Sudah semua berarti sekarang N dan REG. Berikutnya konfigurasi untuk switch layer 3. Yang pertama masuk ke konfigurasi terminal. Lalu saya bernama multi switch layer 3 yang 3. Yang di atas ini 2 dan ini 3. Berikutnya adalah membuat VLAN 10 dengan nama
VLAN 10, VLAN 20 dengan nama VLAN 20, VLAN 30 dengan nama VLAN 30. Berikutnya, memberikan IP address untuk setiap VLAN. Yang pertama, untuk VLAN 1 yang terhubung ke router atau default VLAN. Yang pertama itu dengan perintah interface VLAN 1. Di sini saya beri IP address 192.168.30. Titik 2, 255, 255, 255, 0 sudah. Berikutnya untuk interface VLAN 10, itu saya beri IP address 192.168.1.1 sesuai dengan ketentuan sini. 255, 255, 255, 0. 0 sudah. Berikutnya untuk VLAN 20. Itu berarti menggunakan 2. 0 sudah. Dan yang terakhir itu untuk VLAN 30. Berarti saya menggunakan jaringan 3. Berikutnya konfigurasi transport untuk menghubungkan router ke switch dengan cara diubah menjadi mode terang. Yang pertama masuk ke interface gigabit 1/1. 1/1. Ini diubah menjadi mode terang. Berikutnya berikan terang ini untuk semua VLAN. Tidak semua VLAN, hanya VLAN 10, 20, dan 30. Berikutnya untuk interface 101, gigabit 0101. Sama dibuat menjadi terang dan diberikan untuk VLAN 10, 20, dan 30. Dan yang terakhir interface gigabit 0, gigabit 102 diubah menjadi mode terang dan diberikan izin. Yang terakhir adalah IP row ke jaringan bebas ke IP address bebas melalui 192.168.30.1. Sudah semua, berarti tinggal dan merayap. Berikutnya adalah konfigurasi switch 5. Pertama kita enable terlebih dahulu, masuk ke konfigurasi terminal. Kita hostname dengan nama switch 5. Berikutnya membuat VLAN 10,
name VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 20. Yang terakhir VLAN 30 dan VLAN 30. Berikutnya adalah memberikan port untuk setiap VLAN. Yang pertama untuk VLAN 10, itu dari FA 0/2 sampai 8. Kita ubah menjadi mode akses. Berikutnya kita berikan akses untuk VLAN 10. Begitu juga dengan VLAN 20, kita beri akses dari 9 sampai 11. Kita ubah menjadi mode akses. Kita berikan akses untuk VLAN 20. Yang terakhir adalah VLAN 30. Kita berikan dari 12 sampai 15. Kita ubah menjadi mode akses. Kita berikan akses untuk VLAN 30. Berikutnya, mengkonfigurasi switch ini agar terhubung dengan switch 2 ataupun router. Dengan perintah yang pertama itu masuk ke interface gigabit 01. Diubah menjadi mode terang. Dan kita berikan akses terangnya untuk semua VLAN. Berikutnya, sudah semua tinggal end dan write configuration. Berikutnya adalah switch 6. Di sini, yang pertama kita enable terlebih dahulu. Berikutnya masuk ke konfigurasi terminal. Kita beri nama switch 6. Seperti switch di atasnya tadi. Di sini yang pertama yaitu membuat VLAN. VLAN 10 dengan nama VLAN 10. VLAN 20 dengan nama VLAN 20. VLAN 30 dengan nama VLAN 30. Berikutnya memberikan port untuk setiap VLAN. Yang pertama itu untuk VLAN 10. VLAN 10 di sini dari fast Ethernet 0/2 sampai 8. Kita ubah menjadi mode akses. Kita berikan aksesnya untuk VLAN 10. Berikutnya untuk VLAN 20 dari 9 sampai 11. Kita ubah menjadi mode akses. Kita berikan akses untuk VLAN 20. Berikutnya untuk VLAN 30. Kita berikan dari 12 sampai 15. Mode akses untuk VLAN 30. Berikutnya adalah mengkonfigurasi terang port pada gigabit 0/1 ini agar bisa terhubung ke switch 5 dan router. Pertama masuk ke interface gigabit 01. Ubah menjadi mode terang. Dan berikan izinnya untuk semua VLAN. Sudah semua, sekarang end dan write configuration. Lanjut untuk
router NAT yang terakhir atau yang keempat. Sama ini juga menggunakan ketentuan ini, yaitu VLAN 10, 20, 30 menggunakan IP 192, 128, 1, 2, dan 3. Yang pertama di sini router NAT terlebih dahulu. Yang pertama enable, masuk ke konfigurasi terminal. Berikutnya saya akan beri nama RNAT 4. Berikutnya adalah saya akan memberikan IP address untuk setiap interface yang terhubung. Di sini gigabit 0/0. Berarti di sini yang 03. Sini 55. Lanjut ke konfigurasi. Yang pertama itu masuk ke interface gigabit 0/1. 010. Di sini tadi memiliki pertama address 172.17.53.55 titik 2 255 255 255 IP NAT website 0 shutdown. Berikutnya untuk interface 0/0. Di sini address 53. IP NAT website 0 shutdown. Berikutnya yang mengarah ke belakang yaitu interface gigabit 0/2/0. Di sini menggunakan IP address 192.168.40.1. IP NAT inside no shutdown. Berikutnya adalah konfigurasi OSPF dengan perintah OSPF 1 log agency to change dan redistribute static subnet. Berikutnya berikan network yang terhubung 172.171.7.53.0 000.255 ya 0. Berikutnya adalah 55 default information original.
Berikutnya adalah konfigurasi NAT dengan perintah yang pertama access list 1 permit 192.168.0.0.0.255 IP NAT inside source list 1 interface gigabit 0/1/0 overload. Ya, memberikan control list untuk memblok traffic dari WAN ke LAN dengan perintah IP access list extended block WAN to LAN dengan perintah deny IP ini 192.168.0.0 0.0.255 permit IP ini. Berikutnya adalah menerapkan CL dengan perintah itu yang pertama masuk ke interface gigabit Ethernet 0/0/1/0 IP access group one to LAN in. Berikutnya untuk yang personal sama. Dan yang terakhir itu konfigurasi static root ke dalam dan keluar dengan perintah IP root 192.168.1.0 255.255.255.0 melalui switch layer 3 ini, yaitu 192.168.40.2 satu sudah sekarang 2 dan yang ke dalam yang terakhir itu 3. Nah, sekarang adalah IP root menuju ke luar itu menggunakan perintah IP root ke IP debug 000 melalui 172 melalui jaringan 53 dan jaringan 55 172 17 53.1 dan 55 sudah berarti end dan right configuration. Berikutnya konfigurasi untuk switch layer 3. Yang pertama itu kita enable terlebih dahulu, masuk ke konfigurasi terminal. Saya beri nama multi switch layer 3 yang keempat. Ya. Berikutnya
Berikutnya kita buat VLAN 10, 20, dan 30. VLAN 20 dan VLAN 20. Yang terakhir VLAN 30 dengan nama VLAN 30. Berikutnya adalah memberikan IP address untuk setiap VLAN. Yang pertama itu untuk default VLAN, yaitu interface VLAN 1. Di sini menggunakan IP address 192.168.40.2, 255.255.255.0. Oh, sudah. Berikutnya untuk interface VLAN 10. Di sini menggunakan IP address 1.1. No supply. Berikutnya interface VLAN 20. Menggunakan IP address 2.1. No supply. Berikutnya interface VLAN 30. Menggunakan IP address 3.1. No shutdown. Yang terakhir IP routing. Berikutnya adalah mengkonfigurasi port agar bisa menghubungkan dari router ke switch. Yang pertama masuk ke interface 111. Interface gigabit Ethernet 111. Di sini diubah menjadi switch port window terang. Kita berikan izin terangnya untuk VLAN 10, 20, dan 30. Begitu juga dengan gigabit 0, gigabit 101 dan gigabit 102. 02. Terang, lalu berikan izin terangnya untuk VLAN 10, 20, dan 30. Berikutnya konfigurasi IP route ke arah luar, ke arah ke arah luar melalui 192.168.40.1. Sudah, hanya tinggal end dan read configuration. Berikutnya adalah konfigurasi untuk switch 7. Yang pertama adalah enable konfigurasi terminal. Berikutnya saya akan beri nama switch 7. Berikutnya adalah membuat VLAN untuk perangkat-perangkat di belakang. Untuk yang pertama VLAN 10 dengan nama VLAN underscore 10. VLAN 20 dengan nama VLAN 20. VLAN 30 dengan nama VLAN 30. Berikutnya adalah mengkonfigurasi port
untuk setiap VLAN. Yang pertama itu untuk VLAN 10 dari fast Ethernet 0/2 sampai 8. Mode akses kita berikan aksesnya untuk VLAN 10. Berikutnya adalah untuk VLAN 20 dari 9 sampai 11. Mode akses, berikan mode akses ke VLAN 20. Dan yang terakhir untuk VLAN 30 dari 12 sampai 15. Mode akses, berikan aksesnya untuk VLAN 30. Berikutnya adalah mengkonfigurasi agar switch 7 ini bisa terhubung ke switch 8 dan ke router. Itu dengan cara yang pertama masuk ke interface gigabit 0/1 dengan cara diubah menjadi mode perang. Berikutnya adalah berikan izin untuk semua VLAN. Sudah semua, ini tinggal end dan write configuration. Dan yang terakhir ini untuk switch 8. Yang pertama itu kita enable, setelah itu kita config terminal. Saya akan beri nama switch 8. Berikutnya membuat VLAN 10 dengan nama VLAN 10. VLAN 20 dengan nama VLAN 20. Dan yang terakhir VLAN 30 dengan nama VLAN 20. Berikutnya sama dengan switch di atas ini, yaitu memberikan port atau interface untuk setiap VLAN. Yang pertama untuk VLAN 10 itu menggunakan port dari fast Ethernet 0/2 sampai 8. Ubah menjadi mode akses dan berikan aksesnya untuk VLAN 10. Berikutnya adalah VLAN 20 dari 8 sampai 11. Ubah menjadi mode akses dan berikan aksesnya ke VLAN 20. Dan yang terakhir untuk VLAN 30 dimulai dari 12 sampai 15. Ubah ke mode akses, berikan aksesnya untuk VLAN 30. Berikutnya adalah mengkonfigurasi agar switch 8 ini bisa terhubung ke switch 7 dan juga router dengan cara masuk ke interface gigabit 0/1. Berikutnya adalah diubah menjadi mode terang dan berikan izin untuk semua VLAN melalui terang, untuk izinkan semua VLAN menjadi mode terang. Switch terang to low VLAN on. Jika sudah end dan write configuration. Sekarang baik, sekian untuk konfigurasi NAT overload. Berikutnya akan saya lanjutkan untuk mengkonfigurasi RPT, RGW, dan switch distribusi. Lebih kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.